Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Angel dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Sehat dan selalu semangat ya Prof ya. Oke, dan kita sapa juga ya Prof ya, untuk teman-teman audiens perwakilan dari beberapa universitas yang sudah hadir di studio Surabaya TV, yang nantinya juga bisa langsung bertanya-tanya seputar permasalahan hukum, baik terkait topik hari ini ataupun di luar topik. Ada dari Universitas UNESA, UNER, dan dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah, langsung saja ya, kita Prof bicara soal update terbaru tentang Pilkada 2024. Mahkamah Konstitusi ini telah menerima total 277 gugatan sengketa Pilkada serentak per hari Kamis 12 Desember 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rinciannya ada 15 gugatan sengketa Pilkada yang berasal dari pemilihan gubernur provinsi. Di antaranya adalah Provinsi Papua Selatan sebanyak 3 gugatan, kemudian dari Provinsi Maluku Utara sebanyak 3 gugatan, lalu ada juga gugatan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah hingga Sumatera Utara. Nah, sementara itu gugatan yang diajukan dari pemilihan bupati masih mendominasi semua gugatan, yaitu sebanyak 215 gugatan. Lalu untuk gugatan untuk pemilihan wali kota yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 47 gugatan. Nah, sebagai pakar hukum, Prof Bowo menanggapi hal ini seperti apa nih, Prof? Nah, ini sebetulnya harus benar-benar tahu persis tentang masalah persengketaan, perselisihan PHPU ya, hitungan tentang masalah yang berhubungan dengan pemilu ya, gitu. Nah, tidak lepas dari undang-undangnya dulu. Undang-undangnya MK itu apa saja ya? MK itu undang-undangnya 24 tahun 2023. Kemudian diganti 7 2020. Kemudian kita harus tahu undang-undang pemilu 10 2016. Pasal yang krusial itu 157 sama 158. Nah, punya pasal-pasal yang ada di dalam 157 ayat-ayatnya atau 158, yaitu sejak diumumkan perolehan suara, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur, 3 hari harus siap-siap. Oke, 3 hari sejak diumumkan ya, diumumkan, tapi diajukan. Nah, itu bisa lewat samplingnya sampel. Sampelnya itu adalah sampel adalah MKCRI. Nah, itu masuk, tapi masuknya itu harus teliti. Pertama, bagaimana petitumnya, bagaimana legal standingnya, kuasanya, bagaimana kalau hal-hal yang penting adalah salah satu pasal 57 itu harus ada rekomendasi dari sekjen partai atau ya ketua umum partai. Harus ada, kalau nggak ada nggak bisa. Baik. Nah, dari situlah tinggal nantinya apa saja bukti-bukti nanti disampaikan. Nah, bukti-bukti itu penting. Ada 4.000, 3.000 bukti, paling banyak bukti. Ya. Nah, bukti itu memang kalau memang tahu persis, kalau yang masif loh ya, itu baru bisa. Contohnya, kalau 2 pemilih ya, 12.000 jiwa katakanlah ya, atau penduduk atau pemilih, itu 0,5% baru bisa. Kalau ada 1.500 dan seterusnya, ada 0,1, 0,2 persentasenya. Jangan sampai hanya 5 orang kena kecurangan, ya tidak bisa. Itu harus dihitung juga. Nah, di dalam permohonan perselisihan hasil hitungan itu, perselisihan hasil hitungannya pemilu itu harus memang benar-benar harus valid.
kalau penghitungan itu. Jangan sampai nggak valid diajukan itu, dikarenakan berbahaya sekali. Baik itu sebagai pemohon, baik termohon. Ya, pemohonnya orang yang memang hal-hal yang dirugikan. Katakanlah calon-calon yang dirugikan, katakanlah. Nah, kemudian termohonnya adalah PKPU. Oke. Nah, kemudian ada terkait. Nah, pemenangnya itu terkait. Katakanlah menangnya terkait. Contohnya ya, saya nggak bisa menyebutkan Jawa Timur. Ada yang menang katakannya Bukovifa contohnya. Dah digugat oleh Bu Risma katakanlah sebagai menggugatnya. Nah, gugat kepada KPU kan? Nah, Bukovifa bisa masuk ke dalam gugatan. Nah, turut terkaitnya itu bisa, itu namanya terkait. Jadi nguatkan pada KPU seperti itu. Oke, baik. Seperti yang kita lihat ya Prof, di beberapa daerah mulai dari pemerintahan provinsi hingga tingkat kota itu kan akhirnya dikumpulkan satu Indonesia banyak sekali terkumpul gugatannya. Kalau menurut Prof Bowo, faktor apa yang membuat begitu banyak gugatan yang masuk ke MK? Sebetulnya dia nggak memahami gimana sih MK itu bisa menerima. Ya, saya pertama 3 hari ya, harus buatkan. Ketika ada perbaikan 3 hari, baru ada register. Nah, dari register nomornya itu. Nah, setelah register nomornya, baru nantinya ada jawab menjawab kan. Nah, dari jawab menjawab itu baik jawaban, baik replik, duplik, dan nah yang paling penting itu adalah bukti otentik. Bukti suara, apakah ada kecurangan, coblosannya nggak berapa. Kalau hanya sedikit itu apa? Buang-buang waktu. Oke, berbicara tentang bukti, mungkin bisa dijabarkan secara spesifik bukti apa yang harus disertakan apabila memang mau membawa kasus ini ke MK, gugatannya? Iya, juga. Nah, harus masih banyak. Apakah hanya cukup dengan contoh surat suara yang suara atau terus ada saksi juga? Harus saksi bisa menjelaskan. Setelah itu apalagi mungkin Prof yang bisa menjadi bukti ahli, yang menguatkan? Ahli juga, di samping itu bisa ada ahlinya yang menerangkan bagaimana kalau perorangan ini, bagaimana dan sebagainya, apa benar dan tidak, apa seperti itu. Harus memenuhi unsur-unsur bukti-bukti seperti yang Prof Bowo sebutkan. Iya, kalau nggak memenuhi nanti kasihan. Ya, itu di tengah-tengah sudah didiskualifikasi. Dari ratusan yang menggugat ke MK, kalau menurut pandangan Prof Bowo, apakah akan banyak yang dikabulkan atau justru sebaliknya, Prof? Saya kira kalau di MK itu minim sekali dikabulkan. Dikarenakan memang harus benar-benar saksinya valid, buktinya valid, itu aja. Penting itu. Kalau nggak valid jangan ke sana, untuk apa? Baik. Soalnya apa? Soalnya yang nanti dicecar itu adalah saksi. Di mana, kapan, terus bagaimana, tentang masalah modusnya dan sebagainya kan dicecar. Kalau nggak bisa, wah percuma. Kalau semisal Prof, ada yang memang berusaha masih ingin menang dengan cara menggugat ke MK, ternyata mengajukan saksi dan bukti palsu, seperti apa nih Prof? Saksi kan disumpah, saudara saksi, saudara kan saksi, oleh karena wajib disumpah. Apakah saudara berjanji atau disumpah? Sumpahnya nggak main-main. Akan ada sanksi ya Prof ya? Oh iya sih, sanksinya ketika dia memberikan keterangan palsu di dalam sumpah kena 242, ancamannya 7 tahun. 7 tahun ya Prof ya? KUHP 242 KUHP. Oke, baik. Prof, ini kan sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya paling banyak menerima gugatan sengketa perselisihan pilkada, bupati dan wali kota. Menurut analisa Prof Bowo nih, apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Kenapa gugatan yang paling banyak itu berasal dari pilkada bupati atau wali kota? Ya, dikarenakan
wali kota dan bupati itu banyak apa? Banyak sengketanya, banyak tidak puasnya, dikarenakan angka pemilih ini banyak satu, yaitu nggak masif, bisa dihitung, katakan 500, 1 juta, ya 500.000, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta dan sebagainya kan itu, kan bisa dihitung, apalagi di daerah-daerah itu. Faktor tidak kepuasan itu banyak. Betul. Nah, kena faktornya juga, kok ada hubungannya dengan BLT, bansos dan sebagainya, money politik dan sebagainya, itu biasa itu. Nah, ya inilah contohnya demokrasi seperti ini. Contohnya ada koalisi Kim, Jakarta contohnya banyak koalisi Kim, ternyata ya kalah. Padahal di-endorse oleh Prabowo sama Jokowi, ya kalah. Lah semua itu serahkan, memang kalau kalah menang. Tentunya kalah kan? Endorse itu kalah. Artinya bentuk demokrasi dan kedaulatan di tangan rakyat memang betul-betul terjadi di Jakarta seperti itu, Prof? Iya, itulah masyarakat Jakarta nggak semudah apa yang diombang-ambingkan. Berarti masyarakat yang cerdas. Oke, jadi Prabowo dan Jokowi efek itu di Jakarta tidak ngefek, berpengaruh? Nggak pengaruh. Oke. Nggak pengaruh, itu jadi presiden loh ya. Sama mantan presiden loh ya. Wah, langsung ada wakilnya dan semuanya mendukung semua. Tapi di Jawa Tengah Jokowi efek berpengaruh. Kalau menurut Prabowo pandangannya ada perbedaan apa antara Jawa Tengah dan Jakarta sehingga di Jakarta tidak berpengaruh, di Jawa Tengah berpengaruh? Ada isu yang pertama adalah didukung oleh Partai Coklat katanya gitu. Oke, seperti yang kita sudah bahas di segmen lalu ya, Lalu Prof, ya, katanya ya mohon maaf, katanya seperti itu ya, melempar tentang hadiah-hadiah dan sebagainya. Pernah ditanyakan. Faktornya yaitu akhirnya sekarang ada gugatan. Tapi gugatan menang dan sebagainya itu nanti adalah hakim yang memutus. Apakah nantinya ya pemilu diulang atau enggak, itu adalah keputusan dari hakim MK. Oke, ini menarik. Tadi Prof Bos sudah sempat singgung apakah setelah gugatan akan ada pemilu ulang. Seperti yang kita ketahui, kalau di Sumatera Utara, Edi Rahmayadi menggugat mantu Pak Jokowi ya. Di gugatannya juga meminta untuk mengeliminasi Bobi dan juga ada pilkada ulang. Nah, ini akan seperti apa? Karena akan begitu menarik, tetapi tahan dulu karena sebentar lagi kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah Prof, tadi sudah sempat kita singgung ya, kita mungkin merimain lagi kepada pemirsa tentang pilkada di Sumatera Utara. Edi Rahmayadi menggugat Bobi Nasution dan berharap sih Bobi Nasution dieliminasi dan dilakukan pilkada ulang. Nah kalau menurut Prof Bowo, apakah kemungkinan seperti itu, mekanisme seperti itu memang ada, Prof? Ada, memang pernah terjadi. Daerah itu ada. Pernah terjadi ya, Prof? Pernah terjadi, ya. Tapi kan bagian mana yang, katakanlah di daerah Jawa Timur, katakanlah ya, oh daerahnya kan gubernur ini, oh daerah Kediri, oh daerah Blitar, hanya bagian saja, nggak keseluruhan. Yang ada kecurangannya di daerah mananya itu Jadi, ada. dilakukan pilkada ulang itu hanya di daerah-daerah yang dirasa ada kecurangan, tidak semua tidak di semuanya. Oke, baik. Dan itu memang pernah terjadi dan memang mungkin terjadi kalau memang ada bukti-bukti yang kuat. Kalau terjadi ada kecurangan. Iya. Seperti itu, oke. Iya. Nah ini kan begitu banyaknya jumlah gugatan yang masuk ke MK tentang sengketa perselisihan pilkada. Apakah ini ada indikasi sistem pilkadanya yang perlu dibenahi atau mungkin mentalitas oknum-oknum yang berbuat curang dalam perhitungan suaranya atau seperti apa nih, Prof?
Ya namanya demokrasi kan seperti itu, banyak kecurangan. Jadi kalau kita melihat ya menganalisa tentang pilkada ini, tidak ada rasa bagaimana caranya menang ditempuh. Apapun Apapun caranya. ditempuh itu politik kok sudah seperti itu. Nah makanya jangan coba-coba ketika nggak punya uang ya, ingin coba bisa-bisa ludes hartanya. Iya saya ingatkan jangan ludes. Oke. Kasihan. Jadi Prof Bowo mengaminkan bahwa politik ini adalah permainan orang-orang kaya yang berduit saja. Iya, orang kaya dan kuat dan punya kuasa. Janganlah, lebih baik, mohon maaf, lebih baik hati-hati. Karena demokrasi itu bukan demokrasi kayak hal-hal yang biasanya dilakukan oleh negara-negara lain. Kalau Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu berpuluh-puluh ya, berasa bagaimana tentang masalah adat dan adat. Tentunya kalau di sini itu, kalau saya sih melihat mulai tahun 98 itu dulu masih menteri, terus demokrasi. Ternyata demokrasi masih ada yang satu calon. Untuk apa kalau di demokrasi calon satu tunggal calon? ya. Jadi Calon seperti tunggal. tidak berjalan juga demokrasinya. Ya, gagal demokrasi seperti itu. Jadi menurut pandangan Prof Bowo sebagai pakar hukum, apabila di sebuah daerah ada calon tunggal itu adalah kegagalan demokrasi. Kegagalan demokrasi, makanya ada koalisi dan sebagainya tidak masalah. Sebetulnya koalisi katakanlah ini berapa? Katakanlah 15. Koalisi itu harus jangan sampai semuanya. Contoh Jakarta 14 koalisi. Menjadi koalisi partai gendut seperti itu ya. Ya gendut, tapi ya kalah itu. Ada regulasi yang perlu dirubah menurut Prof Ya Bowo? nanti akan saya rubah dengan cara ke MK. Ke MK kan, oke. Ini tadi kita bicara tentang Prof Bowo juga mengaminkan bahwa memang politik adalah permainannya orang-orang kaya, orang-orang berduit. Selaras dengan apa yang dikatakan Presiden kita Prabowo Subianto baru saja menyatakan bahwa menyayangkan sekali dengan adanya proses pilkada yang membuang-buang anggaran hanya dalam 1-2 hari menghabiskan triliunan baik itu dari negara atau perorangan. Nah, Prof Bowo juga tadi sudah bilang bahwasannya memang jangan main-main di daerah politik dan pilkada ini kalau memang tidak punya uang. Nah, kalau menurut pandangan Prof Bowo ke depan seperti apa? Apa mekanisme atau regulasi yang perlu dibuat atau dirubah agar ke depan itu memang bukan hanya orang-orang yang punya uang, tetapi orang-orang yang punya skill sekalipun mungkin tidak punya mahar atau modal bisa maju dan memimpin, Prof? Itu agak susah ya. Agak susah atau tidak mungkin sama sekali mungkin, Kenapa? Prof? Karena ada, ingat loh ya, pada zaman dulu itu sudah ada ramalan Joyoboyo, udan duit namanya. Wah, dari sekarang ini sudah mulai udan duit, maksudnya hujan uang. Nah, kalau sudah hujan uang itu berarti orang yang punya uang yang menang kan gitu. Di samping itu, ini yang saya sesalkan, ketika negara sudah membiayai tentang kepala daerah, nggak taunya korupsi. Berarti berapa kali? 2 kali. Berarti negara itu nantinya, memang saya itu terlepas dari apa ya, kalau negara Cina itu nggak mau ada demokrasi seperti ini. Artinya sebetulnya undang-undang perampasan aset harus segera nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Nggak mungkin. Kalau di high cost ya, high cost-nya itu tinggi kalau masalah seperti yang. Faktor apa, Prof, yang membuat tidak mungkin sekali undang-undang perampasan aset ini disahkan? Padahal kan ini akan menjadi efek jera yang sangat baik kepada calon-calon pemimpin kita. Kita itu harus melihat sistem negara kita itu parlementer atau presidensil. Kalau presidensil, ketika presiden buat rancangan undang-undang, kalau ditolak oleh parlemen, dia nggak bisa ngajukan kedua kali. Tapi kalau parlemen, sebaliknya, DPR ya toh, nah ini kalau sama undang-undang, pokoknya undang-undang gaya 1 bulan, 30 hari, kalau nggak bablas. Sekalipun presiden tidak setuju, tetap bisa diajukan. Nah, inilah yang harus penataan sistem negaraan seperti itu. Harus dirubah menurut Prof Bowo? Ya harus dirubah, kenegaraan harus dirubah. Jadi apa? Contohnya, mohon maaf ini, terus terang aja, kalau ada kepala daerah 2 kali, presiden, gubernur, wali kota, ya kan, bupati 2 kali. Kalau DPR bisa sampai ompong semua itu jadi DPR, itu sama dari DPR itu berapa kali?
bisa 6 kali, 7 kali, 8 kali, ya kan? Kalau bisa ngomong aja, seumur hidup itu aja sudahlah. Tidak ada masalah, kan bisa saja, ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Lah seharusnya untuk regenerasi lah. Regenerasi ya. Itu harusnya 2 kali sudah cukup. Jadi tidak memberikan kesempatan yang muda-muda. Makanya wakil presiden itu, kalau nggak diginikan nanti nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Akhirnya kan gitu kan, dengan cara-cara itu kan. Hukum dipermainkan segala sesuatu, ya kayaknya gitu tuh. Kenapa? Karena DPR itu adalah bagian yang bisa mengubah, jangankan mengubah, tatanan ketika konstitusi bisa dirubah. Contohnya ini. Sepertiga, ya kan? Oh, nggak setuju. Wah, yang boleh 2/3 terus diajukan ke MPR. Wah, pokoknya begitu dalam waktu 2 hari cepat sudah bisa presiden, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, bisa. Apa sih nggak bisa? Bisa. Nah, ini permainan kotor semua sebetulnya. Ya mohon maaf, ya saya kan ya orang pembuat buku, jadi tahu, sering baca sih. Baik. Nah, contohnya ini ada apa ini? Ya, contohnya ketua MPR dan MPR datang ke mantan presiden Jokowi. Itu kan enggak. Nah, menurut pandangan saya itu enggak elok. Loh, dia itu sebagai Pak Jokowi itu kan sudah enggak jadi presiden. Kok datang demo-demo itu ada apa? Nah, ini mau ngubah undang-undang lagi ini jangan-jangan ya toh. Nah, itu yang ada kecurigaan dan seperti ini seperti itulah. Janganlah sekarang itu digital itu apapun ya, jangankan wajah, kentut bunyi loh karena bisa digital ya kan, bisa di WA, di YouTube ya kan, nggak percaya, iya. Prof, mungkin kita kembali ke tentang kembali ya, Prof ya. Ini hanyalah sebagai ilustrasi tadi ya. Ilustrasi saja. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang banyaknya gugatan yang masuk, bisa juga menjadi tanda bahwa iklim demokrasi di negara ini kan dinamis. Apakah Prabowo setuju dengan statement itu? Iya, semua itu semua mesti dinamis, nggak statis ya toh. Tapi dinamis akhirnya apa? Akhirnya anggaran belanja negara berkurang. Nah, contohnya begitu kan? Karena dihabiskan oleh pemilu kan, ya kan. Nah, sekarang kita kembali lagi bahwa memang pemilu itu seringkali pernah terjadi ya. Kalau nggak salah itu di Ponorogo, sampai dia telanjang, kalah menjadi calon bupati kalah, sampai telanjang gila, ya karena uangnya habis. Nah inilah jangan sampai seperti ini ya. Jangan sampai seperti ini dalam arti kita itu negara demokrasi ternyata saya pikir bukan lagi ya ke flashback ke belakang. Ternyata Pancasila itu sakti. Kenapa saya katakan sakti? Sudahlah nggak usah demokrasi dan sebagainya. Kembali lagi dipilih orang sedikit, katakan Jawa Timur 100. Jangan semua nyoblos. Wah, disibukkan ada coblos, disibukkan ini nyoblos, pilpres nyoblos, pileg nyoblos, pilkada nyoblos. Buang-buang anggaran, begitu Prof maksudnya? Loh, kalau anggaran sendiri nggak masalah, kayak saya ABS, anggaran belanja sendiri. Kalau APBN ya jangan dong, APBD jangan dong. Duit entek, rakyatnya sekarang dikeruk pajak mau naik, ya toh 12% tahun 2025. Kalau dikeruk nanti ketika sangat menjerit, pengusaha nyerit, akhirnya banyak PHK. Akhirnya apa? Akhirnya kembali lagi banyak pada pengangguran ya Prof ya. Iya. Ini ada kritik pedas ya dari Prof Bowo bahwasannya memang selaras juga dengan pernyataan dari Presiden kita Prabowo Subianto bahwasannya pilkada ini memang mengeruk banyak sekali anggaran negara. Nah, seperti apa nih akan kelanjutannya? Kita bahas setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Baik, pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Melanjutkan ya, yang di segmen 2 tadi terputus nih, Prof. Menurut Prof Bowo, apa sih solusinya supaya ke depan itu dalam penyelenggaraan pilkada itu tidak terlalu banyak membuang anggaran, apalagi mengingat anggaran kita setelah ini akan menjadi semakin besar, karena juga akan ada program makan siang bergizi yang juga sudah tentukan 10.000 per anak. Nah, ini menurut Prof Bowo kan kalau misalnya anggaran pilkadanya bisa lebih menurun lagi kan bisa sedikit membantu lah, Prof, untuk pengeluaran anggaran negara. Nah, untuk solusinya seperti apa kalau pandangan Prof Bowo? Ya, saya menunggu untuk makan siang itu. Ya, doakan saya makan siang gimana. Ya. Saya lihat gimana sih. Ya, atau ada gizi, itu ada itu. Tapi ya anggaran itu yang keluar semua. Oke. Ya kan? Solusi untuk menghemat anggaran saat pilkada apa, Prof, menurut Prof Bowo? Kalau pilkada nggak mungkin, saya solusinya nggak akan bisa untuk anggaran itu mesti keluar, kecuali kalau biaya sendiri-sendiri. Iya kan? Kalau negara jangan ikut memberikan biaya loh ya. Kalau mau mencalonkan harus biaya sendiri. Negara nggak boleh lah. Itu negara berapa? Katakanlah hampir 500 berapa itu. Kalau kita melihat baik kepala daerah ya, yang bupati maupun wali kota berapa, 500 lebih, belum gubernurnya, berapa uang yang diambur-amburkan. Berarti untuk mencapai efisiensi itu sendiri sulit menurut Prof Bowo? Susah, kecuali kalau mau maju ya bayar sendiri. Ayo, saksinya berapa, TPS berapa, enggak mungkin bisa. Kenapa? Sudahlah, apapun bentuknya, tidak mengurangi rasa hormat. Kembali lagi lah ke Undang-Undang Dasar 45 sama Pancasila yang semestinya, itu bagus. Wes gak buang-buang anggaran apa? Untuk rakyatnya lah. Bagus. Oke. Ya, kenapa? Contohnya, ketika demokrasi, nggak taunya 275 kepala daerah kena KPK, belum kena Jaksa Agung, belum kena Kejaksaan. Semua itu adalah korupsi yang paling besar adalah negara Republik Indonesia, paling besar. Benar ini. Nah, kalau seperti ini, terus-terusan seperti ini, negara itu nggak akan sejahtera. Saya kalau paham bahwa nanti Presiden Prabowo bahwa pendidikan akan ditonjolkan, alhamdulillah itu. Kemudian kesejahteraan ditonjolkan, alhamdulillah itu. Nah, korupsi ditekan, alhamdulillah itu, mesti sejahtera. Korupsi diberantas sampai akar-akarnya, sampai dulu PKI diberantas sampai akar-akarnya. Sekarang korupsi berangkat saya kepingin tahu, gak usah ngomong, fakta. Actionnya ya, Prof ya? Iya, actionnya harus tahu. Ini saya kepingin tahu. Oh, nanti rakyat ini kembali ke sejahtera. Wah, gemblegar. Gitu. Pendidikan akan nantinya anggarannya besar. Seneng saya ketika masyarakat, ya, rakyat sudah mengenyam pendidikan, dia akan pandai, dia akan menentukan. Contohnya satu, Jakarta ini ternyata meskipun di endorse berapa orang yang menang, berarti kan cerdas. Kenapa di ibu kota? Kritis ya, Prof ya. Hah? Kritis ya, Prof. Jadi tidak terpengaruh oleh endorse dari sosok-sosok tertentu. Dia benar-benar memilih sesuatu dari hati nuraninya, sesuatu yang realnya ya. Realitasnya gitu loh, saya lihat. Bener nggak? Ya kan, bener kan? Ternyata menang. No Karno, ya kan, menang kan? Baik, Prof, dari pihak pemohon ini bisa mengajukan permohonan ke MK paling lambat 3 hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pilkada. Iya. Meskipun begitu, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59. Nah, Prof, bagaimana sebetulnya alur proses untuk pengajuan gugatan sengketa pilkada di MK? Butuh waktu berapa lama juga? Oke, ini
Kita sudah mulai 1 jam bersama Prof untuk perkuliahan. Ya. Pertama, setelah 3 hari, pengumuman 3 hari, harus cepat ajukan ini. Tapi harus jelas. Yang pertama gak kesulitan itu minta sekjen sama ketua umum partai satu loh, itu penting. Harus ada rekomendasi. Iya, rekomendasi penting. Kalau ada rekomendasi gampang itu. Nah, nanti bisa menyusul. Rekomendasi ada, bukti ya, yang ya valid. bukti, positifnya ada, kuasanya ada, bukti-bukti nanti akan disajikan berapa bukti, di daftar listnya bukti berapa, habis itu saksinya jangan lupa disampaikan juga dalam daftar saksi, daftar bukti, baru setelah itu disampaikan dan itu nantinya 3 hari, ya. Kalau ada kesalahan harus diselesaikan sampai 3 hari setelah diajukan. Ini belum dapat nomor ya. Setelah 3 hari dapat nomor, oke. Tinggal persiapan untuk persidangan awal. Oke. Prosesnya maksimal berapa hari sampai selesai? 45 hari. Ya. Jadi PR banget ya sekarang ya, 45 hari untuk menyelesaikan dari ratusan penggugat ya, Nah, Prof, itulah, itu urusannya MK 9 orang. Sayang sekali ya. Ya Bapak Anwar Usman gak ikut dia. Tadi 8 aja. 8 ya, Prof. 8 ya? hakim. Tapi Makanya optimis hasilnya akan memang bisa sesuai, Prof? Ya saya gak berani ngomong ya. Sesuai enggak, apakah nantinya ada kesalahan dari ada tim PP-nya ya, itu harus benar-benar harus siap. Jadi berapa PP ketika ini harus saat itu. Soalnya apa? Soalnya nanti yang buat satu keputusan ya PP-nya buat satu, contohnya gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, saksi, semua gitu. Sama-sama, jadi kesama. Contohnya ada pihak terkait bisa, pihak terkait itu yang menang, terus ada pihak pemohon, termohon, itu harus cepat. 45 hari cepat. Ya kalau bisa ya memang ya kalau nunjuk pengacara ya besar juga karena harus datang juga, ya kan? Baik. Nah, datang kenapa? Nah, datang harus jawabnya, harus di sana terus. Nah, kalau sekarang itu enak lewat ekot, ya enak lewat ekot, batu sidang lewat ekot. Tang teng tang teng tang teng tang teng tang teng. Wah, itu enak. Oke. Prof, ini kita sudah masuk segmen 3. Seperti yang kita janjikan, kita mau kasih waktu buat teman-teman kita dari beberapa universitas untuk tanya-tanya, boleh ya, Prof ya? Oh, itu boleh. Jawabannya singkat saja, Prof, karena mungkin pertanyaannya akan panjang. Boleh ya, Prof? Boleh singkat, jelas. Tapi kalau ada sedikit ya definisi saya nggak kasih ya. Silakan. Soalnya harus tek gitu ya. Siap. Diropel apa terserah. Bebas. Monggo. Silakan ya, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, pertanyaan monggo. pertama silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sasabila Diapati Imran dari Universitas Airlangga. Saya ingin bertanya, Prof, mengapa masih banyak gugatan terkait pencalonan meskipun sistem pengawasan dan verifikasi sudah ada? Apakah tingginya jumlah gugatan sengketa ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pemilu atau justru menunjukkan lemahnya kualitas calon kepala daerah yang diusung partai politik? Terima kasih. Itu cakep. Pertanyaannya baik, singkat saja, Prof, silakan. Kualitas, ya. Tim sukses harus benar-benar punya suatu kualitas. Jangan ngompor-ngompori nanti menjadi itu ya kan. Kemudian samping itu adalah satu sisi harus dipertimbangkan matang-matang. Kenapa? Karena ini mencerminkan bahwa kita berdemokrasi perlu adanya pembelajaran lagi. Perlu belajar, perlu ada tingkat pendidikan sehingga apa? Sehingga kayak di Jakarta itu bagus. Harus ada evaluasi ya, Prof. Evaluasi tentang masalah yang berhubungan ini. Kenapa? Contohnya di Jakarta itu sampai nggak berani RK itu sampai mau ngajukan permohonan nggak tahu. Kenapa? Karena perolehan suara sangat jomplang sekali, jadi nggak mungkin menang. Makanya dia nggak mungkin ngajukan. Akhirnya seperti itu. Itu yang bagus. Itu yang namanya cakep. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, baik, Prof. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Najwa Herunisa dari Universitas Airlangga. Prof, sebenarnya batas pengajuan itu kan 3 hari dari hasil pilkada per daerah. Dan per daerah itu kan rekapitulasi suaranya ada dari kecamatan, terus kabupaten, baru ke provinsi. Iya.
dan hasil serentaknya itu diumumkan di tanggal 15 Desember. Nah, tapi si Mahkamah Konstitusi ini tetap menerima pengajuan itu sampai tanggal 18 Desember. Yang mana kan rekapitulasi suara per daerah itu kan beda-beda kan, Prof. Gitu. Nah, menurut Prof Bowo, batas pengajuan yang diputuskan oleh MK sampai 18 Desember ini itu akan memengaruhi akuntabilitas dan transparansi hasil pilkada atau justru membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi politik mereka? Terima kasih, Prof. Pertanyaan yang kritis sekali ya, Prof. Ya. Pertama adalah 3 hari. Itu setelah diumumkan loh ya, oleh pihak KPU nih ya, setelah diumumkan 3 hari, diumumkan, 3 hari harus ngajukan. Lah ngajukan dulu. Nanti ketika ini belum dapat nomor register ya, pengajuannya lewat sampel tadi MKCRI ya, itu lewat online, lewat IT sekarang harus pandai-pandai IT, dan itu harus internet juga masuk, crash gitu ya. Terus ada perbaikan 3 hari. Nah 3 hari kalau nggak masuk, kalau masuk harus 3 hari itu ada perbaikan apa? Oh, kurang petitumnya, kurang dasar hukumnya, kurang undang-undang peraturan dan sebagainya. Itu memang benar-benar kalau di MK itu memang menguasai tentang tata negara. Kalau nggak menguasai tata negara nggak bisa ya. Apakah itu perpanjangan waktu 3 hari ini memang malah justru membuka celah, Prof, untuk adanya kecurangan-kecurangan yang lain? Oh, kalau itu nantinya pemeriksaan itu adalah 3 hari itu memang ditentukan dengan pasal 157 dan 158. Tidak boleh menolak 10, kasus ya, Prof? Iya, ya? 10 tahun 2016 seperti itu. Pasal ayat 5, 4, 2, dan 1, kalau nggak salah seperti itu. Lah, itu 3 hari, kalau 3 hari sudah dapat register. Setelah dapat register, sudah dimulai sidang. Nah, sidangnya seperti itu. Maraton sidangnya. Seperti itu. Gitu. Maka, celah-celah seperti apa yang disampaikan kecurangan-kecurangan itu, sepanjang bisa dibuktikan oleh bukti dan saksi. Oke, baik. Tapi yang jelas, mohon maaf ini, kalau hanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, aduh janganlah. Kalau masif itu memang sudah ada aturannya. 0,1, 0,5, 0,2 kan itu. Jadi berapa jumlah pemilihnya kan itu ada. Jadi harus memenuhi standar dihitung. Jumlah pemilihnya berapa kan di situ diderek ya. Katakanlah termohon, pemohon, terus jumlah pemilih berapa dan sebagainya. Kan bisa dihitung itu situ. Baik, oke. Di kolom sudah menjawab ya pertanyaannya. Mungkin terakhir, Prof, sebagai penutup, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan ricuhnya banyaknya gugatan sengketa di MK ini, Prof? Iya, oleh karena seringkali kita harus memang dewasa dalam demokrasi, dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam benar-benar nanti akibat yang terjadi. Ketika politik itu adalah nggak ada politik yang mulus. Politik itu adalah ketika seseorang kalau berpolitik ya biasa, ya toh, kumpul-kumpul dikit-dikit ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Contohnya tim suksesnya, wah ini bisa dan sebagainya, wah beres-beres. Ternyata nggak bisa. Lah harus apa yang perlu kami sampaikan ya di Surabaya TV ini adalah ini yang valid, aturan-aturan yang valid. Jadi nggak bisa melenceng dari apa yang saya sampaikan. Baik permohonan, gugatan, sekarang nggak bisa misalnya langsung kok. Sekarang canggih-canggih kok, sret bisa kok, nggak gampang. Di samping itu juga memang di dalam gugatan MK itu memang nggak bayar, sing bayar pengacaranya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof, atas waktu dan ilmu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk para teman-teman audiens dari perwakilan beberapa universitas yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio Surabaya TV. Dan pemirsa, agar Anda tidak ketinggalan update berita politik atau hukum apa saja yang ada di program Hukum di Mata Bowo, jangan lupa untuk saksikan terus program Hukum di Mata Bowo setiap hari Jumat jam 8 malam hanya di Surabaya TV. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV. Cakep.